Baik, kita kembali lagi melihat materi tentang kriteria runtuh batuan ya, disampaikan oleh Pak Suseno, Pak Made, Pak Rido dari Laboratorium Geomekanika ITB ya. Kriteria runtuh, batuan dikatakan runtuh apabila kekuatannya terlampaui. Jadi ekspresi utamanya adalah kekuatan batuan. Jadi kriteria value batuan ditentukan berdasarkan hasil percobaan. Nanti percobaannya bisa ditentukan di lab ya. Laboratorium dengan uji kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kalau diperlukan gaya, digunakan gaya atau ya berat, beban, itu adalah pengujian-pengujian secara mekanik atau mekanika. Kemudian juga dapat ditentukan kriteria failure, juga dapat ditentukan secara teoretik dan empirik. Empirik itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan. Bisa juga lewat percobaan dan juga pengalaman-pengalaman bagaimana melakukan percobaan-percobaan di lapangan maupun di lab, itu bisa dilakukan. Ditentukan. Kemudian ekspresi asumsi bahwa batuan itu runtuh apabila mengandung salah satu atau lebih parameter sifat mekanik batuan. Jadi untuk plane strain atau regangan bidang itu ada dua tegangan ya. Dua tegangan. Walaupun pada umumnya walaupun seharusnya itu ada 3 tegangan, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Tapi untuk pada regangan bidang atau bidang adalah panjang kali lebar, beda dengan volume 3 dimensi, maka biasa kita menggunakan sigma 1 dan sigma 3, atau sigma 2 itu sama dengan sigma 3 ya. Jadi dua tegangan itu mempunyai nilai, dan yang satu tegangan utama yang satu bernilai 0 ya. Itu kalau untuk regangan pada bidang, tegangan yang bekerja pada bidang adalah maksudnya adalah bidang itu adalah 2 dimensi ya, panjang kali lebar ya, itu sebuah bidang. Oke, kita lihat ini gambar ini mengilustrasikan tentang apa itu kuat tekan, apa itu kuat tarik, dan juga apa itu triaksial, uji triaksial. Jadi kuat tekan itu kemarin sudah disampaikan bahwa kuat tekan itu mempunyai beban atau kebebanan satu arah ya, atau sigma 1. Kemudian kuat tarik itu mempunyai kebebanan juga satu arah, atau dia mengalami tarikan, bukan mengalami kompresif tekan, tapi dia mengalami tensile atau ditarik. Sedangkan uji triaksial itu akan membentuk kurva CM ini ya, atau biasa nanti dalam bentuk ada sigma 1, sigma 2, atau sigma 3. Jadi sigma 1 lebih besar dari sigma 2, dan sigma 2 itu adalah sama dengan sigma 3 untuk kondisi pada regangan bidang 2 dimensi ya. Jadi kita tidak pakai 3 dimensi ini, yang artinya ada tegangan 1, 2, 3, atau tegangan X, Y, dan tegangan Z kalau kita buat dalam 3 dimensi ya. Ya, ini untuk kondisi T ini adalah kuat tarik, atau dia minus dari, atau sigma 3 ini adalah bidang sigma 3 atau absis sigma 3, dan dia adalah minus kalau tarikan dia mengalami minus ya, sigma T. Jadi ini adalah tarikan sigma T. Kemudian ini adalah sigma 1 atau kuat tekan, sedangkan ini adalah ilustrasi daripada pengujian uji triaksial. Uji triaksial adalah itu adalah 3, aksial itu gaya diberikan secara aksial, aksialnya 3 beban. Kalau ini uji kuat tekan secara uniaksial, satu aksial aja, tekanan aksial. Oke, kita lanjut ke di sini. Itu adalah asumsi-asumsinya yang tadi. Jadi fungsi dari tegangan geser itu tegangan geser merupakan fungsi dari tegangan ya. Jadi secara garis besar umumnya more envelope atau selubung more mempunyai sedikit kurva ke bawah. Pada kondisi limit envelope atau amplopnya itu, batas amplopnya itu bisa mulai membentuk garis lurus, kolom atau parabola. Ini adalah garis lurus, ini adalah garis more kolom, garis lurusnya. Ya, di sini ada setengah lingkaran. Ini adalah
hasil pengujian daripada uji triaksial. Kenapa uji triaksial? Karena dia sini ada pembebanannya ada dua, yaitu kalau umpamanya yang ini, kita lihat gambar yang merah ini ya, yang ini adalah contoh SAS. Jadi setiap gambar ini mewakili satu sampel pengujian ya. Ini ada yang merah ini satu sampel yang berikutnya adalah sampel yang biru ini sampel yang biru, kemudian ini adalah sampel yang hijau ya. Artinya kalau notasi 31 ini artinya dia adalah kalau kita lihat di sini 13 ini dengan 33. Artinya ini sigma 3 sampel 3, kemudian ini sigma 1 sampel 1. Artinya sigma 1 lebih besar daripada sigma 3. Ya. Kemudian yang biru ini adalah sigma 1 dan 2, sigma 3 dan 2. Artinya sampel 2 ini sigma 3-nya, sigma 3 mayornya, minornya, sedangkan ini sigma 1 mayor dengan sampel nomor 2. Jadi ada sampelnya ada berapa nih? Sampelnya ada 2. Ini sampelnya ada 2. Yang ini juga hijau, ini sampel 2. Ya, jadi sigma 1 itu lebih besar daripada sigma 3. Jadi setiap lingkaran Moore ini mempunyai, ini adalah hasil pengujian dari sampel. Jadi sampel ketiga tuh dia akan lebih besar. Jadi ini adalah seluruh kekuatannya. Jadi kita hubungkan dari berapa sampel ini, kita dapat garis kekuatannya atau yang biasa disebut dengan Moore column ya, berbentuk garis lurus. Tapi kalau ada juga yang kriteria dari Greaves mempunyai kriteria yaitu berbentuk parabola, tapi hubungannya sama aja ya. Untuk Griffith dengan si kolom. Oke, ini adalah kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Moore column. Dia menjelaskan bahwa ini tahun 1773 nyatakan bahwa tegangan geser adalah hubungan antara kohesi dengan ditambah tegangan normal dikali tangen pi, atau ya bidang tegangan sudut geser dalamnya. Kemudian tegangan sigma adalah setengah dikali sigma 1 ditambah 3 dalam kurung setengah dikali sigma 1 dikurang sigma 3, atau sigma mayor dikurang sigma minor dikali cos 2 alfa. Maka tegangan geser itu adalah setengah daripada sigma 1 dikurang sigma 3 dikali cos 2 alfa. Alfa adalah sudut sudut tegangan dan mayor principal stress dari sigma 1. Jadi sudut alfa dapat didefinisikan sebagai syarat terjadinya keruntuhan yang didiferensikan dari tegangan geser atau minus sigma tan dikali pi. Oke, kita lihat di sini ini persamaannya. Tangen alfa adalah 1 tambah sinus theta sinus sudut geser dalam dibagi cos sudut geser dalam. Oke, untuk melihat apa tuh C, kemudian apa tuh alfa, tangen 2 alfa, C, itu kita bisa lihat dari gambar ya, ini dia kriteria Moore ya. Kohesi adalah garis tingginya bidang geser ini adalah kohesi, sedangkan sudut geser dalamnya adalah ini atau kita bisa hubungkan dia secara horizontal di sini bisa. Kemudian ini adalah tegangan geser XY, kemudian ini adalah jari-jari ini sama dengan ini ya, jari-jari adalah sigma m ditambah sigma m dikali sinus theta ditambah dengan C dikali cos theta ya. Kita lihat persamaannya di bawah.
Tegangan geser merupakan hubungan antara kohesi dengan, atau ini kekuatan gesernya ini, atau kita hubungkan dari sini ke sini. Ini adalah kekuatan gesernya. Kekuatan gesernya adalah hubungan antara C ditambah mu dikali sigma. Sigma, ya. Apa itu sigma? Sigma, kalau kita lihat persamaannya di atas adalah sigma adalah setengah sigma 1 dikurang sigma 3. Kalian bisa lihat PDF-nya sebelumnya, penjelasan sebelumnya di atas. Maka tegangan medium atau tegangan middle tegangannya ini adalah setengah dari sigma 1 ditambah sigma 3. Sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2. Maka kita dapat sigma M. Oke, R atau jari-jari. Jari-jari merupakan hubungan antara sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2. Ya. Ini jari-jarinya nih. Atau ini jari-jarinya R. Oke, maka ya, atau R itu adalah C dikali cos theta ditambah sinus sigma M dikali sinus theta. Ini sigma M C dikali cos theta ditambah dengan sigma M dikali sinus theta. Ya, ini R ya, panjang R-nya ini. Oke, jadi disebut dengan radius Morse circle atau shear stress-nya. Jadi shear stress-nya itu adalah ini. Ya, tinggi ini nih. Ini tegangan XY. Kalau kita hubungkan dengan tegangan ini kan arahnya vertikal ya. Vertikal berarti tegangan geser ya. Kalau dia horizontal, ini baru tegangan atau tegangan ya, tegangan normalnya. Oke, berikutnya kalau dilihat dari gambar ini, ini menyatakan bahwa baton itu dia akan pecah pada bagian ini. Jadi ini adalah maksimum dia kuat gesernya. Garis kekuatan ini adalah merupakan hubungan antara C ditambah sigma N dikali tangen Pi. Tangen Pi itu adalah sudut geser dalamnya ini sudut geser dalam. Pi, sedangkan C adalah kohesi, ini kohesi dari 0 ke ini. Dari batas C-nya ini adalah kohesi. Kohesi sendiri apa? Adalah kondisi butiran yang mempunyai sifat saling tarik menarik. Jadi kalau dikatakan kohesi adalah dia mempunyai pori-pori yang sangat kecil sehingga dia itu membantu partikel untuk saling mengikat. Ya, kalau dia tanah gembur itu berarti kondisinya adalah kohesi, non kohesi ya, tidak ada kohesi dia. Jadi tidak membantu batuan untuk menahan kekuatan geser maupun kekuatan tekannya. Oke, ini adalah contoh bidang geser yang diperbesar ke sini. Oke, kita lihat di sini ada sigma N, kemudian ada geser, kemudian ada sudut geser dalamnya. Sigma 1 terhadap sigma 3. Ya, sigma mayor dengan sigma minor. Ini adalah potongannya R ke R aksen. Ini ada putarannya di bawah. Ya. Geser normal adalah Tm dikali sinus Pi dikurang 2 alfa. C sama dengan 0 karena ini C nggak sama dengan 0, ini ada nilainya nih. Oke, sigma N sama dengan setengah dikali sigma 1 tambah sigma 3. Ini sigma 1 sigma 3 ya, ditambah setengah dari sigma 1 dikurang sigma 3 dikali cos 2 alfa. Ini 2 alfa. Kemudian geser, kekuatan geser atau tau-nya ini adalah setengah dikali sigma 1 dikurang sigma 3 dikali sinus 2 alfa. Kemudian sigma N adalah sama dengan sigma 1 dibagi 2 dikali 1 ditambah cos 2 alfa. Ini persamaannya sudah ada ya. Sigma N ini atau garis ini. Ya, kalau ini tau normalnya
kemudian ini sigma n-nya. Oke, ini kondisi-kondisi jika kohesinya sama dengan 0. Kohesi sama dengan 0 artinya kohesinya tidak ada. Jadi dia mulai dari 0 start, sini adalah kohesinya 0. Kondisinya seperti ini, maka tidak sigma tau-nya ini tidak ada parameter kohesinya. Jadi kohesinya hilang. Ini cuma sigma n ditambah tangen pi. Ya, kalau ini kan ada kohesinya. Jadi pakai kohesi ditambah sigma n dikali tangen pi. Tangen pi. Kalau ini kohesinya tidak ada, maka cuma ada sigma n dikali tangen pi. Kemudian apabila sudut geser dalamnya adalah 0, maka yang berlaku adalah gesernya tidak ada, maka cuma ada kohesi. Kohesi, maka sudut geser dalam itu sama dengan kohesi. Jadi hubungan ini sama ya. Kohesi dengan kohesi dengan sudut geser dalamnya dengan kekuatan gesernya sama. Oke, itu untuk menentukan kondisi bila tidak ada kohesi, tidak ada sudut geser dalam, tidak ada sudut geser dalam dengan tidak ada kohesi, dan juga ada kohesi dan sudut geser dalam ya. Jadi bisa dilakukan perhitungan berdasarkan parameter-parameter yang tersedia. Kemudian ini adalah hubungan ya. Ini kita mau mencari FK. Kalau kemarin di soal mites itu saya bilang ada di buku, silahkan dipelajari. Itu untuk mencari FK maka A dibagi B, atau garis A ini, garis A yang mana? Garis A yang tinggi ini dari P sampai B ini itu adalah garis A dibagi dengan B. Jadi kekuatan dari titik pusat sampel ini, sampel ke kekuatan geser terhadap jari-jari daripada bosor ini atau lingkaran Mohr ini. Ya, sini ada rumus-rumusnya. Maka untuk mencari FK adalah hubungan antara A dengan B. A itu apa? A adalah ini sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2. Ini A, panjang ini PB, panjang PB, EP ya PB, dibagi dengan P. Ya, ini kohesi, ini sudut geser dalam, sudut geser dalam, sudut geser dalam, sama, tinggal mau dibolak-balik sama aja. Ya. Kemudian untuk ini geser maksimum itu adalah sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2. Atau kalau dibilang, kalau dari gambar ini itu adalah jari-jarinya. Ini jari-jarinya itu adalah geser maksimumnya ya, geser maksimum daripada sampel ini. Sampel ini ya, ada sigma 1, sigma 3. Oke, ini adalah kriteria runtuh empiris. Empiris itu berdasarkan percobaan-percobaan di lapangan maupun di lab. Ya, ini persamaan-persamaan yang disampaikan oleh Franklin. Dia menggunakan persamaan untuk menentukan kriteria runtuh. Ada juga 12 kriteria runtuh dari masing-masing para peneliti, dari Morrell, Fair, Hartz, Hobbs, Hooke, Franklin, Biniewski, Yoshina, dan Yamabe. Ya, dari hasil percobaan-percobaan ini bisa dilakukan perhitungan secara empiris untuk menentukan runtuhan batuan. Kalian juga bisa dapat membuat penelitian tentang empiris runtuhan batuan. Nanti bisa dilakukan di lab. Tinggal membandingkan dari hasil pengujian ke-12 kriteria ini. Salah satu kriteria yang disampaikan oleh Hooke and Brown ini juga bisa dilihat dari paper-papernya, ada yang sudah dipublish maupun ada textbook, bisa dipelajari ya. Ini adalah hasil-hasil percobaan secara empiris yang dilakukan oleh Hooke and Brown ya, untuk menentukan kriteria dari failure
Jadi ini persamaan yang disampaikan oleh Binimawaski tahun 74, di mana dia menyatakan bahwa eksponen A menyatakan kurva ini eksponen A ini dari muka kekuatan tadi asumsikan adalah nilainya adalah 0,85 sampai 0,93. Jadi ini bisa dipakai tergantung dari kekuatan batuan. Di sini tidak disampaikan apa tabelnya, tapi nilainya berkisar antara 0,85 sampai 93. Di range-nya ini saja. Tidak bisa dipakai di bawah 0,7, tidak bisa dipakai. Jadi range kekuatan batuannya itu adalah di range ini. Kemudian konstanta B, B-nya mana nih? Ini B. Mengontrol posisi selubung dan nilainya antara 0,7 sampai 0,8 untuk sebagian besar tipe batuan. Ya. Jadi bisa dicoba-coba di antara 0,7 sampai 0,8. Kemudian ini adalah berapa kriteria runtuh Moore kolom, Binimawaski dan Hook Brown untuk batu pasir. Ya, ini ada berapa kriterianya menurut Bapak Moore, menurut Bapak Binimawaski, menurut Bapak Hook dan Brown. Dia menyatakan bahwa ini ada kondisi oven dried, artinya dikeringkan, yang pengeringan berdasarkan oven. Kemudian ada saturate. Saturate itu artinya dia jenuh, ada airnya sedikit ya. Kemudian ini kriteria empiris dari Hook and Brown untuk menentukan perbandingan antara sigma 1 dan sigma C adalah hubungan antara sigma 3 dibagi dengan sigma C ditambah dengan akar dari M dikali sigma 1 dikali sigma C tambah S. Nah, ini M dan S ini bisa dilihat dari parameternya. Harusnya ada tabel-tabelnya, nanti kita lihat lagi. Bisa cari materinya tentang Hook and Brown. Kemudian nilai M mengontrol kurva X sigma 1 terhadap sigma 3. Jadi parameter untuk menghitung kriteria runtuh daripada Hook and Brown. Jadi nilai M dan S sudah dikorelasikan dan dapat diprediksi dan dari nilai indeks kualitas massa batuan Ki dan RMR. Nanti bisa dilihat di materi selanjutnya untuk Ki dan RMR untuk menggunakan nilai M dan S-nya. Ya, ini biasa dipakai untuk parameter ini biasa dipakai untuk menghitung atau memprediksi atau menghitung kekuatan batuan di terowongan bawah tanah ya. Karena kita menggunakan sigma 3. Sigma 3 ini adalah pembebanan untuk arah atau pembebanan 3 ya, tegangan yang ketiga. Oke, ini menurut empiris dari Judy Beer. Ya, ini bersama dengan tadi Binimawaski, ada parameter-parameternya, ada range antara 0,65 sampai 0,75 berdasarkan tipe batuan. Nanti bisa lihat apa referensinya tentang empiris dari Judy Beer nih. Harusnya nilai ini ada parameternya di dalam tabel, tapi tidak disampaikan di sini, tidak ada tabelnya. Sepertinya dari 122 spesimen atau contoh atau sampel, rata-rata yang dipakai ini adalah batuan sedimen ya, batu gamping, batu pasir, granit, gypsum dan nih. Oke, mungkin empirisnya Judy Beer dan kawan-kawan ini fokus pada batuan sedimen ya. Kemudian ada kriteria Kim dan Lade tahun 84. Ini ada persamaannya. Kemudian ada kriteria empiris Johnston tahun 85. Dia menggambarkan perilaku material kasar yang berkisar mulai dari lempung hingga batuan keras. Ya. Jadi ada parameter S. S-nya itu sama dengan 1, seperti yang Hook and Brown yang tadi. Parameter B untuk seluruh hubung kekuatan batuan, penurunannya dari 1,0 untuk lempung terkonsolidasi hingga ke 0,5 batuan yang berkekuatan sigma C 250 megapascal. Ini batuan yang sangat keras ya, dari lempung sampai yang berkekuatan 250 megapascal. Ya, ini kriteria runtuh teoritis. Secara teoritis ini ada persamaannya ya, untuk mengetahui C. Kalau tadi C nya kita berdasarkan gambar,
gambar selubung kekuatan itu kita dapat C, ada dapat sudut geser dalam, kemudian dapat geser maksimum. Ini juga bisa menggunakan persamaan, atau sigma 1 juga bisa menggunakan persamaan sama dengan A ditambah B dikali sigma 3. Kemudian sigma 1 terhadap sigma C adalah 1 ditambah kohesi dikali sigma 3 dibagi sigma C. Kita lihat gambarnya nanti. Ya, ini sama tegangan normal adalah ini secara teoritis menyatakan bahwa tegangan geser adalah hubungan antara kohesi ditambah sigma n tegangan normal dikali tangen pi, atau tegangan geser adalah sama dengan sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2, atau jari-jari daripada selubung kekuatan yang tadi, lingkaran Moore-nya tadi. Kemudian sigma n adalah sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2 ya. Jadi tadi lingkaran Moore itu berhubungan dengan pengujian triaksial ya. Triaksial beda dengan uniaksial. Kalau uniaksial kan cuma satu tegangan sigma 1. Kalau triaksial ada tegangan sigma 1, sigma 2, sigma 2 sama dengan sigma 3. Jadi cuma ada dua yang biasa dipakai ya untuk mempermudah perhitungan menggunakan regangan atau tegangan bidang. Jadi kriteria yield itu adalah kriteria dia patah atau runtuh. Puncaknya dia patah ya. Jadi dasar teori kekuatan adalah untuk menduga perilaku material di dalam kondisi sigma 1, sigma 2, sigma 3 berdasarkan data eksperimentasi yang sering diperoleh dari tegangan uniaksial. Jadi teori plastisitas berdasarkan pada hipotesa awal plastisitas atau plastic flow. Pada beban uniaksial keadaan ini ditunjukkan oleh tegangan yield. Tegangan yield adalah tegangan maksimum dia patah. Pada beban multiaksial agak sedikit kompleks dan dinyatakan dalam kriteria yield atau kondisi yield. Maka kondisi yield itu adalah fungsi daripada tegangan. Jika tegangannya konstan, jadi dalam 3 dimensi itu atau pengujian triaksial sigma 1, sigma 2, 3, jadi tegangannya itu adalah konstan. Yang berubah adalah sigma satunya. Jadi makanya nanti kalau digambarkan ya, kalau kita punya pengujian kuat tekan adalah dia grafiknya seperti ini ya. Ini hubungan antara tegangan, ini adalah regangan. Jadi nanti dia akan diberikan tekanan, tekanan, grafiknya akan berjalan mengikuti. Atau kita ulang dulu. Yang pertama dia berjalan dari bawah itu untuk menutupi celah atau cracking, close crack menutup celah. Closing crack ya, closing crack. Kemudian dia naik sampai mengalami batas elastisitas sampai akhirnya dia mengalami yield. Ini namanya yield. Ya, yield itu adalah kemampuan batuan pada puncaknya atau dikatakan sigma C. Ya. Batuan akan mengalami patah atau yield. Yield. Oke, di sini adalah batas elastisnya. Jadi kita bisa dapat hubungan antara delta E, delta regangan dengan delta tegangan. Ini maka kita akan mendapatkan nilai modulus elastisitas. Ini untuk sigma 1 atau pengujian uniaksial. Oke, kalau triaksial bebebanan tiga arah itu kita akan mendapatkan grafik karena kita menggunakan regangan bidang. Berarti kita cuma menggunakan dua dimensi atau dua apsis. Jadi apsis yang Y-nya ini adalah apsis tegangan geser, sedangkan yang X-nya adalah tegangan normal. Ya.
Jadi nanti ada beberapa sampel di sini ya. Oke. Oh, sorry. Jadi berapa sampel? Jadi sampel ini, lingkaran Moore ini melambangkan atau memberikan informasi ada 3 sampel. Jadi sampel. Jadi ini biasa kalau yang, makanya tadi dibilang ini adalah sigmanya ini konstan toh, konstan. Konstan itu artinya sigma 3-nya itu, ini sigma 3, ini sigma 1, ini sigma 3-nya. Ini sampel 1, ini sampel 2, ini sampel 3. Kalau kemarin di mekanika tanah sudah dipelajari, bisa dilihat-lihat kembali materinya. Kemudian yang kedua ini, sampel yang kedua ini adalah sigma 3-nya. Ini adalah sigma 1-nya. Untuk sampel 2. Ini sampel 2, ini sampel 1, ini sampel 1. Kemudian ini sigma 3 untuk sampel 3. Ini sigma 1 untuk sampel 3. Kenapa sigma 1 ini? Karena dia lebih besar sigma mayornya. Jadi dari hubungan ini adalah kekuatannya, kekuatan daripada sampel-sampel ini juga. Maka kekuatan batonnya tuh ada di sini, atau kekuatan gesernya. Ya, ini adalah sudut geser dalamnya atau friction angle-nya. Kemudian di sini adalah C-nya. Maka garis ini adalah garis kekuatannya, atau sama dengan C ditambah sigma N dikali apa tadi? Dikali tangen P. Tangen P ya. Oke, jadi ini ada kalau triaksial itu ada 3 atau bebanan 3 arah. Atau kalau secara regangan bidang menggunakan 2. Karena sigma 1 sama dengan sigma 1 itu lebih besar daripada sigma 1, sigma 2, dan sigma 2 itu adalah sama dengan sigma 3. Oke, ini adalah kemarin kita belajar tentang matriks tegangan. Jadi ada 6 komponen tegangan utama. Ya, ini tegangan dalam 3 dimensi. Jadi sigma X itu artinya tegangan pada bidang X pada arah X, kemudian tegangan geser pada bidang X pada arah Y, tegangan geser pada bidang X pada arah Z. Ya. Di sini bisa dilakukan apa? Perkalian untuk menemukan tegangan sigma 1, sigma 2 dan sigma 3. Memberikan informasi keadaan umum di tambang bawah tanah. Ya, ini permukaan, ini ada menaranya, kemudian ini adalah terowongan yang dibuat dengan menggunakan hoisting. Hoisting itu adalah jalur kabel atau kayak lift itu. Kemudian ini yang dibagi-bagi ini adalah namanya level. Ini level 1, mungkin level atas, level berikutnya di bawah, level berikutnya lagi di bawah, level berikutnya lagi di bawah, level berikutnya lagi di bawah. Ini adalah SAM. SAM itu adalah tempat untuk menampung air dari setiap ini. Kalau kita menggali tanah pasti permasalahannya dalam tanah adalah air. Jadi air semua dibuang ke bawah sini, kemudian akan nanti kembali dipompa ke atas untuk dibuang, supaya airnya tidak menggenangi terowongannya di dalam. Kemudian ada ore body, ini ada garis putus khususnya adalah ore body, adalah badan biji. Ini juga ada ore body. Jadi terowongan dibuat untuk mengejar ore body-nya ini. Jadi level-level dibuat untuk mengambil ore body-nya ini. Di sini ada cross cut atau jalan-jalan yang di persimpangan jalan, kemudian ada rise juga, atau winch juga bisa dipakai untuk akses ke level bawah kalau diperlukan, bisa disambung ya. Tapi biasa winch dengan rise ini dia tidak menyambung ke atas, dia cuma terowongan vertikal ke atas dan terowongan vertikal ke bawah winch. Kemudian ada sub level itu level-level yang dibuat
antara level-level 1, level yang di atas dengan di bawah itu ada sub-sub levelnya. Jadi biasanya dipakai untuk apa ya, keperluan untuk gudang atau apa ya, gudang untuk penyimpanan alat maupun untuk evakuasi bisa dipakai juga, seperti Rise dan Winch ini juga bisa dipakai untuk evakuasi, jalur evakuasi. Jadi kalau ada trouble di depan sini, ada masalah atau ada masalah di sini atau masalah di sini, ini Rise ini bisa dipakai untuk tempat evakuasi ya. Ini adalah terowongan untuk ventilasi adalah akses untuk memberikan udara dari stop di atas, dari level di atas ke level bawah. Kemudian stop adalah terowongan yang dipakai khusus untuk mengambil biji. Kriteria keruntuhan berdasarkan berapa kriteria-kriteria yang disampaikan oleh masing-masing para peneliti. Berdasarkan kriteria runtuh yang disampaikan oleh Morkolom, ada Hockenbraun, Biniewski, kemudian ada dari dari kriteria yang lain bisa dilihat referensinya yang lain ya. Tapi sebagian besar yang biasa dipakai di tambang bawah tanah adalah kriteria Moore, selain itu adalah Biniewski, ada Hockenbraun ya. Itu kriteria runtuh yang paling umum banyak digunakan. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan pada materi kriteria runtuh batuan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di WA tentang materi.